Periodisasi perkembangan ilmu fikih. 1. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, masa tadwin atau dimulainya kepenulisan ilmu fikih. Dan keempat, masa taklid, yaitu masa mundurnya kurangnya semangat ulama dalam berijtihad mutlak. Periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Tashri' atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai ketika beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul hingga beliau wafat. Sumber asasi atau utama fikih pada masa ini ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan pondasi yang kuat dan kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang. Periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah. Periode pertama dalam periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah periode Mekah, yaitu masa selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun. Dimulai ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Pada masa ini, belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang sifatnya akidah, akhlak, dan sejarah. Periode kedua yaitu periode Madinah, yaitu masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa ini, umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu, timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan aturan-aturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan yang lainnya. Oleh karenanya, perintah untuk beribadah turun di masa ini, seperti puasa, zakat, dan haji. Selain itu, disyariatkan pula hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi lainnya. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat dengan adanya hukum pidana seperti kisos, had, ta'zir, diat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti. Karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Periode sahabat. Periode kedua ini
dimulai ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah Umayyah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, pada periode sahabat ini dalam bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dapat ditegaskan bahawa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian menjadi pegangan dan rujukan bagi generasi setelahnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mujtahid mutlak. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum." Sahabatku seperti bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Periode Tadwin. Pasca runtuhnya Daulah Umayyah, pemerintahan umat Islam dipimpin oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini ilmu fikih menjadi suatu disiplin ilmu dan mulai dilakukan pembukuan. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat, muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, asar sahabat, dan fatwa para tabi'in dalam berbagai bidang seperti fikih, tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya. Masa ini disebut juga masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang bisa dirasakan hingga saat ini. Pada masa ini pula muncul ulama mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, seorang mujtahid mutlak dan pendiri mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Yang kedua, Imam Malik. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Humairi al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah dan wafat pada tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki dan beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal bernama Kitab Al-Muwatta. Berikutnya Imam Syafi'i. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Quraisy. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i, yang mana mazhab ini merupakan mazhab mayoritas orang-orang Asia seperti Indonesia, Thailand, Malaysia,
dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Berikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau merupakan pendiri mazhab Hambali. Saat ini mazhab Hambali merupakan mazhab resmi negara Saudi Arabia. Terakhir, faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam pada masa ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, adanya penerjemahan buku-buku Yunani, Persia, Romawi, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Kedua, luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan isi dalam kandungan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas secara teoritis dan praktis. Periode taklid. Sejak berakhirnya pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad para ulama sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Sebab-sebab taklid. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berfikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang diri mereka. Demikianlah pembahasan materi bab pertama, fikih dan perkembangannya. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas berikut. Tulislah soal-soal berikut di buku tulismu. Kemudian jawablah secara lisan di depan gurumu. 1. Sebutkan pengertian ilmu fikih secara bahasa dan istilah. 2. Sebutkan ruang lingkup ilmu fikih. 3. Sebutkan periodisasi perkembangan ilmu fikih. 4. Jelaskan secara singkat perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Jelaskan secara singkat perkembangan ilmu fikih pada periode tadwin.